Jos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya One Piece Chapter 1164 rilis juga. Inilah saatnya untuk mereview One Piece Chapter 1164. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya. Gas. Nah, mau dapat duit jajan tambahan setiap 2 menit dari mainin game One Piece keren ini? Tonton video ini sampai habis karena caranya ada di akhir video. One Piece Chapter 1164 mendapatkan judul The Devi Lineage, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti garis keturunan Devi. One Piece mendapatkan jatah cover request di mana Oda kali ini menggambarkan Perona yang sedang mengejar seekor kelinci yang memegang jam saku. One Piece Chapter 1164 diawali dengan catatan editor. Rocks diserang oleh Domi Reversi. Sebek berteriak. Dia mencoba menahan teknik Domi Reversi milik Im Sama agar tidak berubah menjadi iblis. Dari bawah, Newgate mencoba untuk memanggil Rocks. Dia bingung dengan apa yang sedang terjadi pada kaptennya itu. Sedangkan Rocks, Garp, dan Linlin terkejut karena serangan mereka tak berpengaruh sama sekali pada monster itu. Roger berkata, serangan tidak mempan pada laba-laba ini. Garp dan Newgate hanya terdiam melihat tubuh Im Sama yang kembali normal akibat kemampuan regenerasinya. Apa-apaan ini? Teriak Linlin. Im lalu berkata pada Sebek, memberitahukannya ternyata dia cukup tangguh karena mampu menahan teknik Domi Reversi miliknya. Jangan remehkan manusia, kau monster sialan, ucap Sebek sembari ngos-ngosan. Sebek terus mencoba menahan dirinya agar tidak berubah menjadi iblis, sembari memprovokasi Im Sama dengan berkata, Devi D. Jones itu adalah nama raja dunia di masa lalu. Diam, pria itu tidak pernah menjadi raja, bahkan sedetik pun. Kau tidak memiliki hubungan apapun dengan takdir antaramu dan Devi, ucap Im Sama. Tak berhenti sampai di situ, Rocks semakin memprovokasi Imu. Kalau begitu, jangan takut. Devi hanyalah sebuah nama. Kau selalu takut akan hal itu, bukan? Bahwa kehendak Devi akan diteruskan, dan suatu hari nanti, janji itu akan terpenuhi. Siapa yang kau takuti? Devi D. Jones atau Joy Boy, tambah Sebek. Im Sama terkejut dan mencoba mengalihkan pembicaraan. Berhentilah bermimpi, mereka tidak akan pernah muncul lagi jika kau secepatnya dilenyapkan. Devi, mu telah menemukan prajurit-prajurit baik. Mereka besar, tidak berbahaya, dan merupakan suku yang cukup pelin-pelan. Para raksasa, dasar bodoh, jangan berani-beraninya menyentuh Harold. Mereka semua menginginkan kedamaian, ucap Sebek. Im Sama menambahkan, kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Seorang raja yang mudah dimanipulasi tidak akan pernah muncul lagi. Rocks kesal dan berteriak setelah mendengar perkataan dari Im Sama. Namun Imu semakin memprovokasinya dengan berkata, seperti keadaanmu sekarang. Sekarang cepatlah. Mimpi Devi. Akhiri sekarang juga. Sebek berteriak kesakitan. Dia tak bisa menahan kemampuan Domi Reversi milik Im lebih lama lagi. Im Sama pun membantingnya ke tanah. Lilin pun terkejut dan bertanya, "Hah, Rocks, apa yang dilakukan makhluk itu padamu? Apa yang terjadi di atas sana, Rocks?" Rocks pun mulai kehilangan kesadaran sepenuhnya dan tubuhnya kini benar-benar menjadi iblis seutuhnya. Transformasi iblis Rocks membuat tubuhnya membesar. Iblis Rocks berteriak, "Kalian semua minggir, ada garis keturunan yang harus kuhapus dari sejarah." Dia lalu melompat dan menusuk hidung Kaido. "Oh, wah, Rocks, bajingan kau, apa yang kau?" teriak Kaido. Namun sebelum dia selesai berbicara, Iblis Rocks melempar Kaido hingga tubuhnya menghantam sisi gunung. Linlin pun berteriak, "Kaido, Rocks, bajingan kau, apa yang kau lakukan pada nakamamu sendiri?" Iblis Rocks melempar Linlin menjauh. Tubuh Linlin juga menghantam sisi gunung. Lalu Iblis Rocks bergegas menyerang Newgate. Newgate bertanya, "Hei Rocks, apa kami menghalangimu?" "Ya," jawab Iblis Rocks.
Iblis Rocks menebas Newgate, tetapi Newgate menangkis serangan itu dengan tangan kanannya menggunakan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nominya dan tetap berdiri tegak. Benturan dahsyat itu menghancurkan gunung sebelah kiri di Cut Valley. Wah, lari! Gunungnya runtuh! Teriak para marinir dan para bajak laut di pulau Cut Valley. Kita bisa melihat gunung di sebelah kiri runtuh dan Iblis Rocks berlari. Dia menuju ke arah Aerys dan Teach. Scene kemudian memperlihatkan kondisi semua orang di pulau Cut Valley. Salah satu marinir menginformasikan kondisi kapal perang mereka di pantai timur laut. Namun tiba-tiba koneksinya terputus. Marinir memperingatkan semua kapal perang angkatan laut untuk menjaga jarak dari pulau Cut Valley. Adegan berpindah ke pantai utara timur laut pulau. Para Tenryu Pitot lega karena mereka hampir saja terkena reruntuhan gunung di pulau Cut Valley. Mereka juga marah-marah. Siapa yang harus mereka hukum atas kejadian ini? Para marinir meminta para Tenryu Pitot untuk segera naik ke atas kapal. Tenryu Pitot itu pun berteriak, "Hei, jangan berlayar dulu. Bagaimana kalau kami tertinggal? Kami akan menghukum mati kalian semua. Cepatlah, tolong!" teriak para marinir. Adegan kemudian berpindah ke bagian barat daya pulau. Rayleigh masih menggendong Shaki. Kru Roger berkata, "Cepat, Rayleigh, pulau ini sudah tamat." Rayleigh pun bergegas. Dia berharap kaptennya saat ini baik-baik saja. Bajak laut Roger bersorak gembira karena mendapatkan banyak sekali harta karun. Namun mereka malah mengarah ke jalan buntu akibat reruntuhan gunung. Mereka pun memutuskan untuk segera mencari jalan yang lain. Scene kemudian memperlihatkan Dragon yang sedang berlutut dengan kedua tangan dan kepalanya menyentuh tanah. "Sial, aku bahkan tak bisa menyelamatkan satu bayi pun. Kemana dia pergi?" ucap Dragon. Di area lain, kita diperlihatkan Ivankov yang sedang bersama Kuma dan Ginny. Ivankov berkata, "Kuma, cukup. Kalau kita tinggal lebih lama lagi, kita juga akan dalam bahaya." Kuma yang kelelahan menjawab, "Pasti masih ada nyawa lain yang bisa diselamatkan." Ada seseorang. Adegan berpindah ke beberapa anggota bajak laut Rocks. John kesal dengan apa yang sudah dilakukan Ganzui kepadanya. Ganzui terlihat mengumpat ke arah Shiki. Dia tidak yakin dapat lolos dari pulau ini. Shiki diperlihatkan melayang menjauh sambil membawa satu peti harta karun. "Jiahaha, jangan kira kau bisa menipuku," teriak Shiki. Adegan memperlihatkan anggota marinir yang masih ada di dalam pulau. Mereka mencoba melakukan komunikasi kepada semua unit marinir. "Cepatlah, kami butuh tandu di sini. Hutannya terbakar dan kami tidak bisa maju." Dan kemudian berpindah, Iblis Rocks kini berhasil menyusul Aerys dan Teach. Aerys yang melihat wujud Rocks pun berkata, "Shebek, wujud itu. Jadi kau kalah? Maafkan aku, demi menyelamatkan kami, kau menghadapi makhluk itu. Tapi terlalu cepat. Teach, kita lompat ke laut, tak ada pilihan selain berenang. Aku tidak akan membiarkan garis keturunan Devi musnah. Kau harus terus hidup, apapun yang terjadi," tambah Aerys. Di belakang Aerys dan Teach, Rocks bersiap menebas mereka. Di depan mereka, kapal-kapal marinir mulai melepaskan tembakan. Dalam panel yang benar-benar epik, Kuma meloncat masuk dan mengirim Aerys serta Teach pergi dengan kekuatannya. Tak lama setelah itu, tepat sebelum tebasan Rocks dan peluru meriam menghantamnya, Kuma memindahkan dirinya menggunakan kekuatannya sendiri. Im Sama kemudian memerintahkan Iblis Rocks untuk menghabisi semua orang yang ada di pulau Cut Valley. Para anggota marinir meminta Vice Admiral Garp untuk segera pergi. Namun Garp berkata jika merekalah yang seharusnya menyelamatkan diri. Dia juga bertanya masih berapa banyak marinir yang tertinggal di pulau ini. Rayleigh dan Gaban mencoba menghubungi Roger dan bertanya di mana dia sekarang. "Aku baik-baik saja. Pokoknya hubungi aku setelah semua kru sudah terdata, paham?" jawab Roger. Iblis Rocks sedang menebas para bajak laut rendahan yang tersisa di pulau itu. "Gila, hentikan Rocks! Apa itu benar-benar Rocks? Kenapa penampilannya seperti itu?" teriak para bajak laut tersebut. Garp dan Roger menarik nafas dalam-dalam dan berteriak, "Keluar sini, Rocks!" Rocks sekarang berdiri berhadapan dengan Roger dan Garp. "Penampilanmu sekarang
benar-benar berubah drastis, ucap Garp. Aku tidak akan diam saja jika kau menargetkan kruku, ucap Roger. Sebek berteriak, Roger, Garp. Rox tampak berkomunikasi dengan Roger dan Garp secara telepati, kemungkinan besar menggunakan Voice of All Things. Suara apa ini? Tanya Roger. Tolong, teriak Rox. Kenapa wajahmu seperti itu, Rox? Tanya Roger. Aku mohon padamu, tolong bunuh aku, teriak Rox. Rox kemudian berlari menerjang ke arah Roger dan Garp. Catatan akhir, klimaks dari insiden Cut Valley. Pada akhir One Piece chapter 1164, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yang lagi bingung cari game One Piece mengkeren dengan grafik aduhai, tapi maininnya di handphone. Mimin ada rekomendasi game One Piece super keren nih. One Piece Fighting Pass. Game bergenre petualangan dan action. Benar-benar bikin nagih, guys. Ceritanya dari Luffy brojol sampai lawan Kaido di Wano Kuni. Dan gamenya bakalan diupdate terus sampai Elbaf cuy. Buruan download gamenya. Link ada di pin komentar video ini ya, nakama. Kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Mystic Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gayanya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.